Faisal Assegaf. Pendiri Persatuan Alumni PA 212 itu, dia berpendapat sebaliknya. Di akun Twitternya, dia nyebut NU dan Muhammadiyah bakul sampah demokrasi, kumpulan orang bodoh dan budak rezim. Kalau dilihat dari namanya Assegaf, ya, bisa dipastikan ini klan bukan asli Indonesia. Faisal Assegaf mengkritik keras dua organisasi Islam terbesar yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dia menyebut kedua ormas ini tak ubahnya seperti bakul sampah. Kedua ormas ini, kata dia hanya berisi orang-orang bodoh yang mengklaim diri paling berjasa bagi negara. Tak salah bila kedua ormas yang getol mengklaim paling berjasa, paling terbesar dan sok berdiri sebagai penjaga NKRI, faktanya bakul sampah. Mereka hanya kumpulan orang-orang bodoh dan sangat bodoh, kata Faisal Assegaf dalam sebuah cuitan di akun Twitternya @FaisalAssegaf, Senin, tanggal 3 Juli tahun 2023. Faisal lantas membandingkan kedua ormas ini dengan dua tokoh di Indonesia yang menurutnya jauh lebih mendominasi dan lebih berpengaruh. Keduanya adalah Lau Tuk Wong, orang terkaya 54 dunia asal Indonesia tahun 2023. Total kekayaannya mencapai 25,5 miliar dolar AS atau setara 394,4 triliun rupiah. Satunya lagi adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang juga merupakan pengusaha. Menurut Faisal, keduanya menjadi kaya dari sumber potensi alam dan menguasai sentra-sentra strategis negara. Di sisi lain, Faisal menyorot peran NU dan Muhammadiyah. Tapi hari-hari yang ramai dipertentangkan adalah saling adu pengaruh antara ormas NU dan Muhammadiyah. Kedua elemen ini, jangankan mensejahterakan rakyat, soal putusan lebaran saja mereka saling bertengkar, jelasnya. Padahal, dua ormas itu katanya kerap mengklaim paling berjasa, paling terbesar dan berdiri sebagai penjaga NKRI. Tapi bagi Faisal, ia melihat ormas tersebut sebagai sekumpulan orang bodoh. Terbukti kedua ormas bahlul itu tidak melahirkan pengusaha hebat seperti Lau Tuk Wong, atau mengkader pengikutnya menjadi lebih hebat dari Luhut Binsar Panjaitan yang punya kuasa besar di pusat kekuasaan negara, ketusnya. Padahal jika ditelisik, menurut Faisal republik ini ada karena bagian dari partisipasi besar kedua ormas tersebut. Namun mereka marginal dan mundur. Sudah saatnya kalian yang bangga dengan ormas NU dan Muhammadiyah keluar dari tempurung organisasi. Membuka diri, saling bersinergi dan bangkit bersama rakyat menggalang perubahan, ucapnya. Namun begitu, ia yakin NU dan Muhammadiyah punya hak dan kesempatan besar menjadi lokomotif perubahan untuk menghentikan ketidakadilan. Tidak hanya bangga dengan secuil kenikmatan dari sisa-sisa tulang pembangunan nasional. Buktikan bahwa di sarang kedua ormas tersebut bukan kumpulan intelektual terbodoh di negeri ini. Tapi, di wadah yang bersejarah dan terbesar tersebut, kalian tampil jauh lebih berkuasa dari oligarki. Bukan sebaliknya menjadi penonton apalagi budak rezim culas, tandasnya. Namun, pernyataan Faisal Assegaf tersebut mendapat banyak respon dan kritik negatif dari berbagai pihak. Untuk menjaga demokrasi yang sehat, mudah-mudahan warga NU dan Muhammadiyah tidak terpancing menanggapi tulisan Faisal itu secara emosional. Mengkritiklah dengan akal sehat. Jadi sayang sekali ya, pernyataan Faisal Assegaf ini yang gak ada dagingnya. Kita harus bersyukur di Indonesia ada organisasi masyarakat sehebat NU dan Muhammadiyah. Kalau dilihat dari namanya Assegaf, ya, bisa dipastikan ini klan bukan asli Indonesia. Gak ada, ya, pribumi itu dengan klan Assegaf. Anda jadi ingat Antek Belanda, Usman, yang selalu menyalahkan pribumi. Apakah ini memiliki gen biologis atau ideologi? Setidaknya satu klan imigran Yaman. Karena selalu menyalah-nyalahkan pribumi, menyalah-nyalahkan pemerintahan Indonesia, menyalahkan kiai-kiai NU. Bahkan ada tweet juga yang menyalahkan Kiai Haji Yahya Khalil
sebagai ketua PBNU. Mending asegaf daripada banyak bacot. Kumpulin itu geng kalian, Rizik, Taufik, Hanif, Bocil, dan yang lain-lain. Sebelum tidur, tonton aja dulu live streamingnya TIJ. Ntar kalau bangun tidur kan bisa berpikir objektif. Kalau pingin pinter, itu kumpulin geng kalian, datang ke Kiai Haji Imaduddin Utsman, ngajilah ke sana. Nanti kalau udah bisa kitab kan bisa baca karya-karya beliau. Gak usah banyak ngomong dulu.